Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Perahu cepat yang membawa 7 penumpang hilang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Simpan senjata api seorang kepala kampung di Kabupaten Teluk Bintuni diringkus polisi. Ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura belum dibayar. Seorang kepala kampung di Kabupaten Teluk Bintuni ditangkap polisi karena kedapatan memiliki senjata api rakitan jenis revolver beserta 8 butir peluru secara ilegal. Penangkapan berawal saat polisi tengah menyelidiki kasus tewasnya 4 pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua pada 29 September lalu. Saat mengejar para pelaku, polisi mendapati seorang anak membuang tas yang berisi 1 pucuk senjata api rakitan beserta peluru. Setelah diperiksa, pemilik senpi rakitan tersebut ternyata kepala kampung Macok, distrik Moskona Barat. Di sini kami menjumpai, ya karena ada kecurigaan dari kami terhadap seorang anak yang tiba-tiba lari, terus kemudian membuang sesuatu di sekitar rumah berupa tas, ya. Nah, setelah kita kejar dan kita ambil barang tersebut, tas tersebut, ternyata ditemukan sepucuk senjata api rakitan berikut dengan amunisi 8 butir ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan di tempat dan diakui oleh anak tersebut bahwa dia disuruh bapaknya untuk membuang ataupun menyimpan tas tersebut. Kepemilikan senjata api ini, senjata api rakitan ini diakui oleh sementara terduga tersangka atas nama SO. Tersangka langsung dibawa ke Mapolres Teluk Bintuni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih menyelidiki apakah kepala kampung itu mengenal penyerang pekerja proyek yang hingga saat ini masih buron. Topan melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. ...475 tenaga medis di Jayapura selama 7 bulan terakhir belum mendapatkan hak-hak mereka, seperti gaji, jasa KPS, dan insentif saat bertugas melayani pasien COVID-19 tahun 2021 lalu. Mereka terdiri dari 380 perawat dan penunjang gizi serta radiologi, 64 dokter spesialis, dan 26 orang dokter umum. Para tenaga medis ini mulai mengeluh karena hak-hak mereka hingga saat ini belum dibayarkan RSUD Jayapura. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap mendapatkan hak mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membengkak seiring dengan kenaikan tarif bahan bakar minyak. Pekerjaan di rumah sakit itu 380, kemudian dokter spesialis yang saya punya itu ada 64. Kalau spesialis kontrak, yang kontrak itu 5, yang gajinya belum dibayar. Ya, dokter itu 26, dokter umum. Berarti 475 secara keseluruhan ya? Iya, benar, 475. Itu yang kontrak yang 2 bulan, yang belum dibayar. Mereka masih dengan berjiwa besar untuk datang. Hanya hari ini, tadi pagi, mungkin mereka juga sudah bagaimana ini nasib kami, mereka sudah bingung juga. Mereka tadi pagi yang honor berkumpul semua, mereka berkumpul dan mereka menunggu saya datang untuk memberikan jaminan bahwa apakah kami ini akan dibayarkan.
Nah, saya bertanya pada Pak Direktur dalam grup WA, tetapi beliau tidak bisa juga menjaminkan bahwa dengan 465 itu akan segera dibayarkan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Siang ini saya dengan teman-teman tadi sudah sempat ketemu dengan bagian keperawatan. Kami sedang bertanya solusi dari pihak manajemen rumah sakit, kenapa sampai 2 bulan ini kami belum dibayarkan gaji? Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi permasalahan? Rumah sakit ini kan rumah sakit BLUD. Otomatisnya tenaga kontrak dibayarkan melalui anggaran belanja ASN. Apakah kita tidak masuk dalam perencanaan anggaran itu sehingga 2 bulan ini belum dibayarkan? Itu saja. Jadi kami hanya minta waktu, kepastian untuk dibayarkan gaji kami 2 bulan. Ada banyak teman-teman yang ngekos, ada banyak teman-teman yang punya kredit motor, sudah hampir 2 bulan, 3 bulan, ada yang mau diusir dari rumah kos-kosan. Bagaimana tanggapan pihak manajemen rumah sakit begitu? Apalagi untuk Bapak Direktur, mungkin ada rasa empati untuk kami. Kami bekerja untuk manusia, tapi kami tetap bekerja, tetap melayani pasien, kami tidak meninggalkan pelayanan. Kami tetap pada bekerja di ruang pelayanan. Tidak ada anak kontrak, pertama kami memogok, tapi saya sampaikan untuk teman-teman, mogok itu bukan solusi. Kami melayani manusia. Para tenaga medis masih tetap bekerja dan menunjukkan loyalitas sebagai karyawan rumah sakit milik Pemprov Papua. Namun kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan mempengaruhi kinerja para tenaga medis ini dalam melayani pasien. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak Januari hingga September tahun ini tercatat ada 111 warga Merauke yang terpapar HIV. Kepala Bagian Reproduksi RSUD Merauke Dr. Inge Selvi mengatakan sebagian besar mereka yang mengidap virus ini tinggal di kota Merauke. Mereka adalah karyawan swasta lalu disusul ASN dan anggota Polri dan TNI. Sekarang kasus HIV jadi memang sih ada peningkatan ya dibandingkan tahun pada waktu pandemi. Sekarang Januari sampai September aja sudah 111 kasus HIV baru. Nah, siapa saja yang terkena? Kalau data dari kami ini ada yang terbanyak itu dari pihak swasta, yang kedua ibu rumah tangga, dan selanjutnya ada campuran, ada petani, ada PNS, ada TNI, polisi, ada juga pekerja seks ya. Tapi memang yang terbanyak adalah swasta dan ibu rumah tangga. Nah, kami menghimbau kepada teman-teman atau kepada masyarakat semua, khususnya masyarakat Kabupaten Merauke, ya untuk merubah perilaku ya, yang selama ini mungkin perilakunya beresiko seperti ganti-ganti pasangan atau melakukan hubungan seksual dengan tanpa pelindung, dalam hal ini tidak menggunakan kondom, ya sebaiknya ya kita harus merubah perilaku sampai bagaimana caranya kita supaya tidak terkena ya, karena semua ini kalau data yang ada di kami kebanyakan penularan HIV ini melalui hubungan seksual dengan orang yang sudah terkena dan tidak menggunakan pelindung atau tidak menggunakan kondom. Penularan HIV ini sebagian besar disebabkan hubungan seks bebas, maka dihimbau agar warga tidak berhubungan seks selain dengan pasangannya sendiri. HIV merupakan salah satu virus yang hingga kini belum ada obatnya. HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS yang merusak sel pertahanan tubuh atau imunitas hingga berujung pada kematian penderita. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.